Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah metode optimasi dengan beranggotakan yang pertama ada Dimas Putra Wahid, yang kedua ada Gary Geraldi, yang ketiga ada Irfan Fadilah, dan yang keempat ada Yasinta Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian search method dan dua penerapannya. Yang pertama itu ada aplikasi Kamus Bahasa Jawa Ngoko, Jawa Kerama, dan Indonesia berbasis Android dengan menggunakan metode sequential search. Dan yang kedua ada penerapan metode direct search pada informasi sejarah pahlawan Sulawesi Selatan berbasis Android. Oke, yang pertama ada pengertian. Search method adalah cara untuk menemukan informasi yang dibutuhkan secara efisien dan efektif untuk menjawab pertanyaan dari sebuah penelitian. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Putra Wahid. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Jadi contoh penerapan dari search method yang kelompok kami ambil yaitu aplikasi Kamus Bahasa Jawa Ngoko, Jawa Kerama, dan Indonesia berbasis Android dengan menggunakan metode sequential search. Jadi tujuan perancangan sistem ini yaitu untuk membuat aplikasi Kamus Bahasa Jawa Ngoko, Jawa Kerama, dan Bahasa Indonesia berbasis Android dengan menggunakan metode sequential search. Dalam perancangannya dibutuhkan kerja ekstra agar antarmuka sistem ini dapat digunakan dengan sangat user-friendly dan mengeluarkan hasil terjemahan yang sesuai dengan kata yang dicari. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak Eclipse sebagai perangkat lunak pembuat aplikasi dan SQLite sebagai media penyimpanan data kamus. Metode ini mampu melakukan pencarian kurang lebih 2.730 kata dan tingkat keakuratan setiap pencarian yaitu 100%. Dalam proses pencarian data yang dapat membantu pengguna dalam memahami dan mempelajari bahasa Jawa Indonesia ini memerlukan rata-rata 0,5 detik setiap pencariannya. Kemudian, sequential search sendiri adalah cara untuk pencarian data dalam array satu dimensi. Data yang akan dicari nanti akan ditelusuri dalam semua elemen array dari awal hingga akhir. Dan data yang dicari tersebut tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Pencarian beruntun atau sequential search adalah proses membandingkan setiap elemen larik satu per satu secara beruntun, mulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan, atau seluruh elemen sudah diperiksa. Berikut ditampilkan sequence diagram. Jadi sequence diagram ini menjelaskan tentang interaksi objek yang disusun sebelumnya berdasarkan urutan waktu yang dilakukan oleh pengguna atau user. Sequence diagram merupakan gambaran tahap demi tahap yang dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem sesuai dengan use case diagram. Jadi berdasarkan sequence diagram di sini, pengguna atau user pertama-tama akan masuk ke halaman awal. Kemudian user akan memilih bahasa. Setelah memilih bahasa, user akan menginputkan kata yang ingin dicarinya. Kemudian sistem akan menerjemahkan kata yang dicari oleh user, dan apabila kata tersebut telah ditemukan, maka kata yang dicari user tadi akan ditampilkan oleh sistem. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya ada penerapan metode direct search pada informasi sejarah pahlawan Sulawesi Selatan berbasis Android. Penerapan 2. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa telah dibuat aplikasi pengenalan pahlawan berbasis multimedia dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional yang diaplikasikan kepada siswa MI Algina. Pada penelitian ini, peneliti merancang permainan kartu induktif untuk mengetahui sejarah pahlawan Indonesia dengan memberikan informasi berupa gambar-gambar menarik untuk anak usia 7-9 tahun. Pada penelitian ini juga, peneliti membuat aplikasi pengenalan pahlawan melalui mata uang Indonesia berbasis ER dengan menampilkan 3D. Pada penelitian ini juga, peneliti membuat
biografi sejarah Kapiten Patiura berbasis Android. Kemudian pada penelitian ini juga peneliti merancang aplikasi untuk mengenal pahlawan untuk menumbuhkan rasa nasionalis berbasis Android pada siswa dengan tujuan sebagai media pembelajaran. Pada penelitian ini, peneliti akan membangun sistem informasi sejarah pahlawan daerah Sulawesi Selatan berbasis Android dengan menggunakan metode direct search. Pemanfaatan mobile Android memberikan manfaat bagi generasi muda dan masyarakat karena sangat mempermudah dalam memperoleh informasi yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun dengan mobile phone. Metode pada penelitian ini mempermudah peneliti dalam memecahkan masalah tanpa memerlukan informasi dan tentang gradien fungsi tujuan. Direct search merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dan tidak membutuhkan informasi apapun. Metode ini digunakan untuk meminimalkan fungsi yang mempunyai nilai nyata dengan transformasi nilai baru dan 3 operasi berbasis sinteks dengan menggunakan filter dan frame. Dalam menyelesaikan masalah, metode ini dapat dianalisis dengan mudah menggunakan derivatif. Oke, selanjutnya adalah cara kerja dari metode direct search. Pada penelitian ini adalah Oke, selanjutnya cara kerja pada metode direct search pada penelitian ini adalah saat user atau pengguna ingin mencari data informasi tentang pahlawan, maka sistem akan langsung mengarahkannya ke tampilan informasi tanpa harus mencari menggunakan database. Kemudian sistem ini akan sangat mudah dan lebih cepat juga digunakan untuk melakukan pencarian. Jadi kita tidak perlu memerlukan pencarian yang lama pada saat user atau pengguna ingin melihat data tersebut. Pada sistem informasi yang telah dibangun, terdapat langkah-langkah yang diterapkan sehingga metode direct search ini dapat diaplikasikan pada penelitian ini. Nah, berikut ini adalah flowchart sistem yang diusulkan untuk memberi informasi sejarah pahlawan nasional Sulawesi Selatan menggunakan metode direct search. Nah, ini adalah flowchartnya ya. Nah, berdasarkan informasi metode direct search yang ditampilkan pada algoritma, langkah-langkah awal yang dilakukan oleh user adalah membuka aplikasi sejarah pahlawan, kemudian muncul tombol menu dan nama-nama pahlawan nasional Sulawesi Selatan. Pada saat pengguna memilih pahlawan satu untuk dibaca sejarahnya, maka sistem yang telah dibangun akan langsung mengarahkan user agar dapat membaca sejarah pahlawan nasional sesuai dengan nama pahlawan masing-masing atau nama pahlawan yang dicari. Kemudian sistem ini akan terus berjalan sehingga sistem informasi dihentikan atau dikeluarkan oleh pengguna atau user. Terima kasih.